dan birokratis. Goals kami sederhana, jadi kami hanya ingin mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan pemuda, memberikan peluang adaptasi dan cepat terhadap teknologi baru. Jadi mari kita lihat status quo saat ini. Intelektual muda menjadi motor inovasi teknologi nasional. Menurut data dari BPS 2023, lebih dari 70% startup digital di Indonesia didirikan oleh pemuda berusia 20 hingga 30 tahun. Mereka bergerak di bidang seperti edutech, fintech, edutech, dan healthtech, langsung menyasar kebutuhan masyarakat. Kontribusi ekonomi digital didominasi oleh generasi muda. Menurut laporan dari Temasek Ekonomi Siri, ekonomi digital di Indonesia tumbuh mencapai US 82 miliar dan diproyeksikan menjadi US 130 miliar pada tahun 2025, yang dimana pendorong utamanya adalah generasi muda. Sehingga baik sebagai pelaku startup, developer teknologi maupun konten kreator. Lalu ketika tim kontra hadir dengan premis mengatakan bahwasanya pemerintah memiliki otoritas dan kapasitas sistem yang tidak dimiliki oleh kaum muda. Pemerintah memiliki kapasitas sistem ini, namun pendekatan birokratis pemerintah seringkali lambat beradaptasi. Adapun beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh tim kontra. Satu, bagaimana kalian dapat membuktikan bahwa peran pemerintah lebih relevan dan cepat merespon disrupsi teknologi dibandingkan inovasi anak muda yang langsung hadir di kebutuhan masyarakat. Lalu kedua, kebijakan pemerintah yang bersifat umum dan birokratis dapat memberikan dampak nyata dan langsung terhadap masyarakat dalam menghadapi tantangan teknologi yang sangat cepat berubah saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Dalam debat ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, pada hari ini kami dari tim kontra menolak mosi ini bukan karena kami meremehkan kontribusi intelektual muda. Kami justru mengakui bahwa mereka adalah bagian penting dari kemajuan. Namun kami percaya bahwa dalam menghadapi disrupsi teknologi yang sangat kompleks dan berdampak luas, peran pemerintah tetap lebih berharga, lebih stabil dan lebih menyeluruh bagi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, apa yang melatar belakangi mosi ini? Disrupsi teknologi memang membawa tantangan besar bagi masyarakat. Namun masalah yang muncul akibat perubahan teknologi tidak bisa diselesaikan hanya dengan inisiatif individu atau kelompok muda. Pemerintah
1. 4 respon didasar dari tim kami. Pemerintah memiliki kekuasaan formal dan wewenang regulasi. Betul bahwa pemerintah punya kekuasaan formal, tapi di era disrupsi teknologi, kecepatan adalah segalanya. Regulasi pemerintah sering bersifat reaktif, membutuhkan waktu lama untuk disusun, disahkan, dan dijalankan. Sementara disrupsi teknologi terjadi secara cepat dan dinamis. Contohnya AI generatif, blockchain, dan teknologi finansial. Dalam kasus ini, justru intelektual muda seperti para inovator teknologi dan peneliti independenlah yang lebih dulu menciptakan kerangka etika atau solusi teknologi sebelum negara sempat bertindak. Kedua, pemerintah memiliki sumber daya yang lebih besar dan terstruktur. Sumber daya pemerintah memanglah besar, tetapi efektivitas penggunaannya sering rendah karena birokrasi, politisasi, dan kurangnya pemahaman teknologi terkini dari para pengambil kebijakan. Di sisi lain, para intelektual muda memiliki ide-ide segar dan jaringan global digital yang mampu menciptakan inovasi dengan biaya minimal, tetapi memiliki dampak maksimal. Contohnya seperti platform pendidikan daring yang dibangun oleh mahasiswa atau komunitas programmer yang mengembangkan solusi open source untuk UMKM. Ketiga, kontribusi anak muda tidak akan berjalan tanpa fasilitas pemerintah. Ini adalah asumsi keliru. Banyak inovasi besar justru lahir bukan karena difasilitasi pemerintah, tetapi karena kegigihan intelektual muda yang bekerja meski tanpa dukungan pemerintah. Bahkan, beberapa dari mereka harus melewati hambatan regulatif, ketatnya perizinan, hingga minimnya pendanaan. Contoh nyata adalah berbagai startup teknologi lokal yang awalnya justru berkembang karena investasi swasta dan komunitas, bukan dari dana APBN. Keempat, pemerintah melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi. Jika perlindungan pemerintah dianggap lebih penting, maka perlu dipertanyakan mengapa masih banyak masyarakat yang mengalami kecanduan teknologi, misinformasi digital, dan kesenjangan digital. Ini menunjukkan bahwa perlindungan formal saja tidaklah cukup. Justru, intelektual muda hadir sebagai penyuluh literasi digital, perancang kebijakan berbasis data, dan pendidik publik di media sosial. Mereka mengaktifasi masyarakat menjadi partisipan aktif dalam menghadapi disrupsi, bukan sekedar penerima perlindungan pasif dari negara. Juri memasuki tatanan kerana argumen utama kami. Setidaknya kami memiliki 3 poin untuk mendukung standing position kami. Yang pertama, inovasi dan adaptabilitas. Kaum muda, terutama mereka yang memiliki latar belakang intelektual yang kuat, cenderung lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan teknologi. Contohnya, banyak perusahaan rintisan startup yang didirikan anak muda berhasil menciptakan inovasi yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan teknologi. Kedua, pemahaman tentang teknologi. Generasi muda saat ini tumbuh dalam era digital sehingga mereka memiliki pemahaman mendalam dan terbiasa dengan berbagai platform digital. Ketiga, kreativitas dan kewirausahaan. Kontribusi intelektual muda seringkali diwujudkan dalam bentuk kreativitas kewirausahaan karena mereka tidak takut untuk mengambil resiko dan mencoba hal baru. Lalu adapun kata pendukung untuk menguatkan argumen saya yang ada di poin pertama. 1. Laporan kecepatan regulasi digital BRIN tahun 2023 menunjukkan rata-rata waktu penyusunan regulasi teknologi di Indonesia adalah 26,5 bulan, sementara siklus inovasi teknologi hanya 6-8 bulan. Kedua, studi Indonesia Digital Future Index tahun 2024 menemukan 72% inovasi teknologi sudah diadopsi masyarakat 1-2 tahun sebelum kerangka regulasinya tersedia. Poin kedua, 1. Menurut Digital Innovation Report IDC tahun 2024, startup teknologi pendidikan yang diinisiasi mahasiswa seperti PHMFI memberikan layanan edutech dengan biaya per pengguna 47.000 dibandingkan platform serupa milik pemerintah dengan biaya 215.000 per pengguna. Poin ketiga, Tokopedia yang kini melayani 12 juta UMKM dimulai dari modal 2,5 miliar dari angel investor tanpa bantuan pemerintah, dikutip dari Goto Annual Report. Poin keempat, 1. BSSN melaporkan peningkatan 53% insiden siber nasional meski anggaran keamanan siber pemerintah telah naik 65%.
menunjukkan pendekatan reaktif belumlah efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan seperjuangan dan tim pro yang kami hormati, izinkan saya dengan segala kerendahan hati namun penuh keyakinan atas kebenaran posisi kami sebagai tim kontra. Pertama, mereka menyampaikan bahwa kontribusi intelektual muda merupakan fondasi utama dalam menghadapi disrupsi teknologi. Namun, izinkan saya untuk bertanya, kontribusi seperti apa yang dimaksud? Apakah sekedar ide-ide idealistik yang belum tentu aplikatif, atau gagasan-gagasan akademis yang tanpa dukungan sistematik akan menguap menjadi teori belaka? Kedua, pembicara kedua, tim pro membangun narasi bahwa ide generasi muda cukup untuk menggiring transformasi sosial dan digital. Namun inilah letak kelirunya. Gagasan yang lahir dari pikiran cemerlang tetap membutuhkan ruang implementasi. Dan ruang implementasi pula yang dipegang oleh para pemerintah. Para pemerintah menjadi sentral, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan pinjaman keberlangsungan ekosistem teknologi. Tanpa investasi konkret pemerintah, kontribusi generasi muda akan terjebak dalam ruang-ruang wacana yang stagnan. Kemudian kami tim kontra tidak menafikan semangat generasi muda, tapi menjadikan kontribusi mereka lebih berharga dari peran pemerintah adalah klaim yang tidak proporsional. Apakah kita lupa bahwa kebijakan digitalisasi nasional, pemetaan AI, perlindungan data hingga pengembangan teknologi strategis adalah produk kerja negara, bukan dari ruang-ruang diskusi mahasiswa. Dengan logika yang utuh dan data yang berpijak pada realitas lapangan, kami tegaskan, pembicara kedua tim pro telah membangun argumen yang tinggi, namun sayangnya, Dewan Juri, sayangnya pondasinya goyah. Mereka menjual retorika inspiratif, tapi melupakan fundamental struktural yang menopang perubahan. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hormati, untuk membuktikan bahwa peran pemerintah jauh lebih berharga dari peran intelektual muda, yaitu yang pertama, catat Dewan Juri penguatan regulasi dan kebijakan adaptif. Pemerintah memiliki kekuatan legislasi dan eksekusi untuk menyusun kebijakan teknologis baik dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri maupun strategi nasional yang menjangkau seluruh sektor. Yang kedua, inovasi dan pembangunan infrastruktur digital. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang mampu menjamin pemerintah akses digital, khususnya wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, tempat di mana kontribusi individu akan mustahil berdampak jika tidak disokong oleh negara. Yang ketiga, kolaborasi strategis antara sektor publik dan swasta. Mereka inisiatif fiskal, inkubasi startup, pelatihan tenaga kerja digital, dan penguatan riset nasional. Pemerintah menciptakan ekosistem bukan sekedar panggung untuk generasi muda, tapi rantai nilai teknologi dari hulu ke hilir. Yang keempat, mitigasi risiko disrupsi teknologi seperti regulasi keamanan data ketika penggunaan AI, perlindungan terhadap gig ekonomi. Semua itu adalah fungsi negara, bukan hasil kontribusi 1-2 individu muda. Dewan Juri yang kami hormati, kami ingin menekankan bahwa semangat itu butuh sistem untuk hidup dan berdampak. Dari sistem itu hanya bisa diorkestrasi oleh pemerintah. Lihat bagaimana Tiongkok menciptakan dominasi teknologi global, bukan karena individualis pemuda, tapi karena kebijakan nasional strategis seperti China Standard 2023 dan Made in China 2025 yang menjadikan teknologi sebagai bukan sekedar alat, tapi alat geopolitik. Amerika Serikat dengan segala keunggulan Silicon Valley pun bergantung pada program pemerintah seperti CHIPS Act untuk menopang kompetisi teknologi mereka. Kita tidak menyamakan passion dan polisi, karena perubahan bukan sekedar ide, tapi penguasaan sistem dan pengambilan keputusan itu berada di ranah pemerintah. Jika kita bandingkan kontribusi pemuda yang seringkali terbatas pada ruang eksperimen, publikasi atau aktivisme, sementara pemerintah berada di posisi kendali, mengendalikan anggaran, membuat payung hukum, membangun infrastruktur, dan menciptakan lingkungan kompetitif. Sementara itu, kontribusi intelektual muda meskipun menginspirasi, bersifat terbatas pada ruang gerak sosial dan media digital. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan, pelaku usaha mikro dan tenaga kerja rentan masih mengandalkan intervensi pemerintah.
untuk bisa mengakses teknologi secara merata. Tidak semua hasil pemikiran anak muda, betapapun cemerlangnya, bisa menjangkau daerah 3T tanpa adanya sistem birokrasi dan logistik nasional. Dewan yang kami hormati, jadi dalam menghadapi disrupsi teknologi, bangsa ini tidak membutuhkan sekedar inspirasi, tapi kepemimpinan struktural, bukan sekedar narasi idealistik, tapi kebijakan strategis, bukan hanya semangat individual, tapi kesatuan tata kelola nasional. Kami tim pro dengan kejelasan mekanisme dan kerangka realitas hadir sebagai representasi nasional bahwa perubahan besar hanya bisa lahir dalam tangan pemerintah. Terima kasih. Dipersilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumen. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Debat saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat dan tim kontra yang saya hargai, izinkan saya untuk membedah satu persatu dari 4 poin yang dari tim kami miliki. Poin pertama, pemerintah punya otoritas dan birokrasi besar, maka pemerintah lebih penting dalam menghadapi disrupsi teknologi. Justru karena pemerintah memiliki otoritas dan birokrasi besar, mereka seringkali terjebak dalam proses lambat dan kaku. Sementara disrupsi teknologi bergerak cepat, dinamis, dan tak menunggu izin. Intelektual muda hadir sebagai pelopor yang menciptakan teknologi baru, menyelesaikan masalah nyata di lapangan, dan bertindak lebih cepat daripada kerjakan pemerintah. Kita tidak butuh kekuasaan besar yang lambat, kita butuh ide cemerlang yang berdampak. Poin kedua, pemerintah membentuk kebijakan pendidikan infrastruktur digital dan regulasi yang menjadi dasar kemajuan teknologi. Kebijakan infrastruktur hanyalah kerangka, tapi isi dari kerangka itu adalah inovasi dan karya anak muda. Tanpa kontribusi intelektual muda sendiri, kebijakan itu hanya tinggal teori. Bahkan banyak kebijakan hari ini lahir karena pemerintah mengejar ketertinggalan dari inovasi yang lebih dulu diciptakan oleh anak muda, yang menjadi peran intelektual muda bukan pelengkap, tetapi katalitas utama dalam perubahan. Poin ketiga, tanpa pemerintah tidak akan ada regulasi yang bisa mengontrol dampak negatif teknologi seperti hoax, pelanggaran data, atau pengaturan akibat otomatisasi. Pertama, banyak solusi atas dampak negatif teknologi justru lahir dari intelektual muda sendiri, seperti startup di bidang keamanan digital, edukasi anti hoax, dan pelatihan skill digital. Kedua, peran pemerintah bersifat kreatif, baru bertindak setelah masalah muncul, sedangkan anak muda bergerak lebih adaptif dan preventif, menciptakan sistem yang fleksibel dalam krisis yang akan datang. Poin keempat, pemerintah bertugas melindungi masyarakat secara menyeluruh sehingga perannya lebih menyeluruh dan terstruktur dibandingkan dari intelektual muda. Justru dikarenakan peran pemerintah terlalu luas dan terpusat, ia sering kehilangan fleksibilitas untuk menjawab kebutuhan spesifik yang muncul akibat disrupsi teknologi. Intelektual muda memiliki daya jangkau mikro yang tajam dan langsung menyasar akan persoalan mereka, menciptakan solusi yang tepat guna dan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Mengapa intelektual muda memiliki latar belakang yang kuat dan cenderung lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi disrupsi teknologi? Intelektual muda terutama generasi. Baik, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro tadi mengatakan bahwa intelektual muda lah yang paling memiliki daya responsif, regulatif, dan eksekusi masif. Tapi jawabannya jelas pemerintah. Kenapa? Inisiatif seperti gerakan 100 Smart City, penerapan kartu pekerja berbasis digital, hingga percepatan transformasi digital, terutama generasi milenial dan Gen Z lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Mereka tidak hanya mengikuti tren digital, tetapi mereka hidup di dalamnya. Hal ini menciptakan pola pikir natif yang membuat mereka lebih siap, adaptif, dan kreatif dalam merespon perubahan teknologi dan dibanding generasi sebelumnya. Intelektual muda lebih agil, relevan, dan terhubung langsung dengan tantangan masyarakat. Mereka memiliki pola pikir lintas disiplin dan lebih cepat menghadapi serta menyebarkan teknologi baru. Contohnya, inisiatif seperti Ruang Guru, Kitabisa.com, dan rekor sistem dimotori anak muda dan menjangkau kebutuhan masyarakat terutama di masa pandemi. Dalam disrupsi kecepatan beradaptasi lebih penting dari struktur kekuasaan. Anak muda menjadikan kecepatan dan kreativitas. Anak muda cenderung memiliki mentalitas eksperimental, tidak takut gagal, dan mengutamakan pendekatan. Mereka melihat disrupsi sebagai peluang, bukan ancaman. Berbeda dengan banyak institusi yang melihatnya sebagai gangguan terhadap status mereka. Contohnya Ahmad Zaki, mantan CEO Bukalapak, memulai usaha dari kamar kos dengan pendekatan trial and error dalam membangun perform UMKM digital sebelum e-commerce menjadi transnasional.
Instruksi. Baik, tim pro terus-menerus menyalahkan lambatnya birokrasi pemerintah sebagai penghambat inovasi. Tetapi apakah tim pro lupa bahwa birokrasi diciptakan untuk menjaga akuntabilitas, kehati-hatian dan mencegah kehancuran sistem akibat proses serampangan? Tanpa birokrasi Anda bukan mempercepat kemajuan, Anda mempercepat kehancuran. Terima kasih. Mari kita bercermin ke negara Amerika Serikat, terutama di wilayah Silicon Valley, karena saat ini yang menjadi pusat inovasi dunia bukan karena intervensi pemerintah yang dominan, melainkan karena munculnya para intelektual muda seperti Steve Jobs, Elon Musk yang menciptakan solusi revolusioner yang mengubah cara dunia bekerja. Inovasi mereka datang dari komunitas universitas dan inisiatif pribadi, bukan karena kebijakan top dari top down dari pemerintah. Bahkan laporan dari Brookings Institution 2021 menunjukkan bahwa sektor swasta dan individu muda yang membangun startup teknologi memiliki kontribusi lebih signifikan dalam disrupsi pasar dan menciptakan solusi cepat dibandingkan pemerintah yang cenderung lamban dan beraktivitas dalam mengadaptasi perubahan. Kemudian ada pun negara India yang revolusi digital oleh startup dan developer muda, di mana kemajuan dalam bidang teknologi finansial. Saya akan menjawab instruksi dari pembicara kedua tim kontra. Pemerintah memiliki otoritas dan kapasitas sistematik yang dimiliki oleh kaum muda. Pemerintah memiliki kapasitas, namun pendekatan birokratis pemerintah seringkali lambat beradaptasi. Intelektual muda memiliki fleksibilitas, kreativitas, kecepatan yang diperlukan menjawab. Dipersilakan kepada pembicara 3 dari tim kontra. Akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang ingin memberikan beberapa klarifikasi atas argumen di bawah. Untuk memperkuat pendapat kami dan menegaskan mengapa kami tidak setuju bahwa kontribusi intelektual muda lebih berharga bagi masyarakat dibandingkan peran pemerintah dalam menghadapi distribusi teknologi. Tim kontra mengatakan bahwa seolah-olah bahwa peran intelektual muda lebih berharga bagi masyarakat dibandingkan peran pemerintah. Namun izinkan saya mengoreksi pendapat tersebut. Faktanya, banyaknya generasi muda belum memiliki terlalu banyak pengalaman yang cukup dalam menghadapi disrupsi teknologi, sehingga pengalaman yang cukup dalam menghadapi disrupsi teknologi mereka belum siap untuk mengambil keputusan yang tepat. Juga generasi muda belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi distribusi teknologi, sehingga mereka masih membutuhkan bantuan dari pemerintah dan lembaga lain. Bukti nyata negara-negara yang mengandalkan peran pemerintah yang pertama ada Cina. Cina memiliki pemerintah yang sangat kuat dalam mengatur dan mengawasi distribusi teknologi dengan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dan inovasi melalui program-program seperti Made in China 2025.
memiliki pengalaman sehingga itu yang menyebabkan mereka memiliki resiko gagal yang lebih besar. Saya akan memberikan contoh-contoh platform yang gagal karena generasi muda. Yang pertama ada uang teman, platform peer-to-peer, lending yang bangkrut karena mengangkat biaya operasional dan tidak mampu membayar gaji karyawan serta pajak dan asuransinya. Yang kedua ada video, status kreditor yang bangkrut karena gugatan restrukturasi dari vendor dan tidak bisa memenuhi Juli, sepertinya mereka tidak mendengar sedang tadi bahwasanya saya sudah mendefinisikan intelektual muda individu muda yang berpendidikan tinggi dan aktif dalam pengembangan ide serta solusi inovatif untuk kemajuan masyarakat. Sehingga dengan mereka mengatakan bahwasanya intelektual muda itu tidak berpengalaman. Waktu habis. Baik, saya akan menjawabnya di akhiran dengan saya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu Elsevier, situs belanja online yang tutup karena persaingan ketat dengan Tokopedia dan Shopee, serta keputusan investor besar untuk mundur dari dan menjual sahamnya. Faktor-faktor penyebab perusahaan tersebut gagal yaitu yang pertama ekspansi infrastruktur dan bisnis yang terlalu cepat. Banyak startup yang gagal karena melakukan ekspansi terlalu cepat tanpa memastikan bisnis model dan operasional dalam berjalan efisien. Yang kedua ada hilangnya fokus pada produk utama dan kompetisi inti. Startup yang mencoba banyak hal dan produk baru di luar core kompetensi, mereka dapat kehilangan fokus dan kesulitan. Dan yang ketiga yaitu salah membaca situasi dan kurang berealisasi. Pertanyaan ada untuk dijawab dan untuk dihindari. Apakah tim kontrol menyadari bahwa kontribusi startup digital di Indonesia didirikan oleh anak muda? Jika itu bukan kontribusi besar dalam menghadapi disrupsi teknologi, lalu apa? Jujur yang terhormat, dengan contoh tersebut dapat diketahui pemerintah telah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap distribusi teknologi. Pemerintah dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran untuk mengandalkan perekonomian dan memprioritaskan pengembangan teknologi. Pemerintah dapat mengatur pengeluaran untuk mengandalkan perekonomian dan memprioritaskan pengembangan teknologi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga yang mempengaruhi investasi digital teknologi. Pemerintah dapat membangun infrastruktur pendukung teknologi seperti jaringan internet, jualan dan transportasi publik. Tidak ada keraguan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menghadapi distribusi teknologi dan kita tidak dapat mengandalkan intelektual muda saja. Peran pemerintah adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Kami persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan closing statement dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara.